Nah, langsung kita lanjutkan mengisi lembar aksi nyata. Di sini tadi kita sudah memilih aksi nyatanya dengan cara menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jadi rinciannya ini tadi kan sudah kita pelajari tadi. Baik, selanjutnya kita akan mengunggah dokumen aksi nyata kita. Yang pertama itu pastikan dokumen lengkap, pastikan terdapat laporan umpan balik, dan formatnya berbentuk PDF dan maksimal 10 MB ya. Langsung saja kita akan membuat dokumennya dulu ya. Jadi sebelum kita melanjutkan mengisi ini, kita harus mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah mengerjakan dokumennya ya. Sudah mengisi dokumen. Dan dokumen saya di sini adalah berbentuk PowerPoint yang nanti dokumen saya di sini adalah membuat dokumen saya itu menggunakan PowerPoint ya. Di sini sudah saya buat judul topiknya, terus cara melaksanakan aksi nyatanya ya dengan identitas saya. Terus di slide kedua, ketiga, keempat, jadi langsung kita cepat saja ya. Jadi isi pemaparan ini adalah rangkuman dari apa yang telah kita pelajari pada topik Merdeka Mengajar tadi dari modul 1 sampai selesai ya. Jadi silakan bikin rangkuman, terus bikin kesimpulannya ya. Jadi ini adalah hasil kita mempelajari modul-modul yang sudah kita hijaukan tadi ya. Terus pada dokumen ini kita bikin dokumentasi kegiatan. Jadi dokumentasi kegiatan ini secukupnya. Kalau sini saya cuma mau menampilkan satu foto ya. Nah, terus ada lagi deskripsi dan refleksi. Nah, ini yang menentukan dokumen aksi nyata kita itu sukses atau tidaknya di sini ya. Ada di deskripsi dan juga refleksi. Ini yang akan divalidasi oleh platform Merdeka Mengajar. Jadi saya beri tips sedikit untuk mengerjakan deskripsi dan juga refleksi ini. Kita kembali mengacu kepada PMM tadi ya. Nah, dari sini. Nah, ini dia dasarnya kita mengerjakan deskripsi dan juga refleksi. Jadi tidak perlu mencontek. Kalau kita mencontoh punya teman kita atau guru-guru lain, kita tidak memahami. Jadi sebaiknya Bapak Ibu buka ini dulu ketika membuat deskripsi dan juga refleksi. Jadi kita tinggal menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Sebagai contoh, siapa aktor yang terlibat? Di sini saya membuat siapa aktor yang terlibat. Di sini saya melakukan aksi nyata ini untuk membagikan pemahaman saya tentang konsep Merdeka Belajar kepada teman di lingkungan sekolah saya mengajar, yaitu kepala sekolah dan juga guru-guru yang sudah saya kenal. Terus alasan melibatkan aktor tersebut adalah di sini lagi. Ini yang sudah saya bikin ya. Alasan saya melibatkan mereka adalah, alasan melibatkan aktor tersebut di sini saya membuat adalah saya melibatkan mereka karena mereka sebagian besar belum memahami dan juga menerapkan konsep dari Merdeka Belajar itu pada satuan pendidikan mereka masing-masing ya. Jadi tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan ada 4 ini ya. Cara menyebarkan pemahaman. Cara menyebarkan pemahamannya dengan membuat konten menarik dan membagikannya kepada teman-teman guru secara direct message.
Terus cukup dikasih koma. Cara menyebarkan pemahamannya saya bikin adalah dengan membuat konten yang menarik dan membagikan kepada teman-teman guru secara direct message ya. Terus yang terakhir, tanggapan aktor terhadap presentasi Anda. Kembali lagi. Tanggapan mereka terhadap presentasi saya sangat positif dan menerima inti dari konsep Merdeka Belajar dan ingin belajar lebih jauh tentang Merdeka Belajar dan menerapkannya di satuan pendidikan mereka masing-masing. Nah, jadi seperti itu untuk mengisi deskripsi. Cukup teman-teman rekan guru sekalian itu menjawab pertanyaan. Terus kita lanjutkan ke refleksi. Pada refleksi ini masih sama seperti deskripsi. Cukup menjawab pertanyaan apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini. Di sini saya sudah membuatnya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya yang dahulukan buat di sini, baru nanti Bapak Ibu salin ke sini dan baru ini dibikin dokumen PDF. Baik, lanjutkan tadi untuk refleksi. Lihat. Nah, untuk refleksi apa yang Anda pelajari dengan kegiatan ini? Saya belajar banyak dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan ini karena dapat menambah keterampilan dan kompetensi saya terkait Merdeka Belajar. Terus, perasaan saat melakukan aksi nyata. Saya merasa sangat senang. Saya merasa sangat senang dan antusias menerapkan Merdeka Belajar pada sekolah saya. Terus yang ketiga, hal baik apa yang sudah dipelajari? Banyak sekali hal baik yang saya pelajari, terutama bagaimana menerapkan konsep Merdeka Belajar terhadap peserta didik. Terus hal baru yang Anda pelajari saat melakukan hal baru yang Anda pelajari saat melakukan aksi nyata. Dengan melakukan presentasi secara langsung kepada teman sejawat atau MSc dan mendapatkan tanggapan yang positif. Jadi seperti itu ya rekan-rekan guru sekalian, bagaimana membuat deskripsi dan juga refleksi ya. Jadi supaya kita tidak kena plagiasi, jadi kita cukup membuat deskripsi dan refleksi ini menjawab dari pertanyaan yang ada di sini. Insya Allah rekan-rekan guru sekalian pasti bisa membuatnya karena cukup menjawab ini. Jangan melihat contoh, langsung bikin sesuai pertanyaan ini. Pasti akan hasilnya itu istilahnya itu rekan guru nanti akan menggunakan bahasa masing-masing, tidak mungkin sama ya. Itu tadi tips dari saya supaya aksi nyata yang rekan-rekan guru sekalian kerjakan tervalidasi dan bebas plagiasi ya. Jadi setelah selesai, jadi kita kembali lagi ke dokumen ini, dokumen yang kita bikin di PowerPoint. Jadi untuk membuat dokumen aksi nyata ini media ada banyak sekarang, bukan hanya di PDF ya. Jadi kita bisa membuat lewat Canva dan lain-lain. Kita bisa juga lewat media sosial, bisa lewat Instagram, Facebook dan lain-lain. Sesuaikan sasaran aksi nyata kita. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi cukup pahami aksi nyatanya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini tadi. Lihat
rekomendasi aksi nyatanya ada berapa. Jadi pahami itu, cukup lihat rincian, baca, sesuaikan itu ya. Kalau ingin umpan balik, di sini sudah pasti ada sarannya ya. Di sini tadi untuk umpan balik 2 pertanyaan kayak gini. Jadi sesuai judul aksi nyatanya. Kalau kita yang ini pasti diberikan saran dan juga diberikan tata caranya untuk membuat aksi nyata. Jadi begitu ya rekan-rekan guru sekalian, jangan bingung untuk membuat aksi nyata. Gunakan bahasa sendiri untuk membuat deskripsi dan refleksi. Untuk dokumennya, pemaparannya itu adalah kesimpulan. Silakan Bapak Ibu sendiri bikin kesimpulan ataupun cari di internet, bisa banyak. Jadi itu bebas aja kalau isi kegiatannya sesuaikan. Nah, yang penting tadi umpan baliknya caranya tepat sesuai petunjuk, terus deskripsi dan refleksinya harus dengan menggunakan bahasa sendiri. Ketika sudah selesai, silakan Bapak Ibu nanti conteng ya, dokumennya diisi. Jadi tadi maksimal tadi 10 MB ya. Terus judul aksi nyatanya diisi, baru langsung kumpulkan. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita tahap penyelesaian setelah dokumen tadi. Isi filenya dengan yang sudah kita buat dari PowerPoint atau media lainnya untuk membuat dokumen PDF. Di sini saya sudah membuat PDF. Tunggu prosesnya. Langsung tuliskan judul aksi nyatanya. Cukup di sini ya. Ini judul aksi nyatanya. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Terus deskripsi yang sudah kita bikin tadi. Baru kita conteng 2 ini. Tunggu dokumen selesai dulu ya. Kalau sudah dokumen selesai baru kita kumpulkan. Nah, di sini kalau sudah selesai, rekan guru sekalian mengupload dokumen PDF-nya, bertuliskan hapus. Kalau ingin mengganti, tinggal klik hapus. Lalu lanjutkan kita kumpulkan. Selesai ya untuk melaksanakan aksi nyata. Berarti ini Bapak Ibu sudah selesai mengajukan. Bisa lihat aksi nyata. Terus bagikan aksi nyata. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu bagikan aksi nyata. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk rekan-rekan guru sekalian. Yang pasti untuk melaksanakan atau mengerjakan aksi nyata, upayakan mengerjakan refleksi, mengerjakan deskripsi dan refleksi itu menggunakan bahasa sendiri ya. Tidak perlu mencontoh karena mudah saja, kita sudah ada panduan di sana, tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar bagaimana kita membuat refleksi dan juga deskripsinya. Ya, mungkin itu saja rekan-rekan guru sekalian. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.